Dengan demikian, kita berharap intoleransi dan konservatisme agama hilang di muka bumi Indonesia. Dan semua orang hidup berdampingan dengan damai. Merilis survei terbarunya yang menunjukkan beberapa temuan mengkhawatirkan. Antara lain bahwa jumlah pelajar intoleran aktif di sekolah tingkat menengah atas, SMA, dan sederajat di 5 kota di Indonesia yang disurvei meningkat. 5 kota yang disurvei itu adalah Bandung, Bogor, Surabaya, Surakarta, dan Padang. Ketika ditanya tentang tanggapan terhadap penghinaan agama, sekitar 20,2% pelajar mengaku tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan. Tidak berhenti di situ. Survei Setara Institute itu juga mengungkapkan bahwa 56,3% pelajar menyokong penerapan syariat Islam. Yang lebih mengejutkan lagi, 83,3% dari pelajar di 5 kota tersebut menilai Pancasila bukan ideologi negara yang bersifat permanen dan dapat diganti. Sekitar 33% pelajar setuju untuk membela agama, termasuk harus mati dalam membela agama. Hal ini mengindikasikan perjuangan untuk meminimalisir intoleransi di Indonesia jauh dari kata selesai. Sebelumnya, kasus-kasus intoleransi juga merebak di banyak tempat. Intoleransi bukan hanya menggejala di kelompok Muslim, tetapi juga dialami oleh pemeluk agama lainnya. Kita masih ingat, di tahun 2016 terjadi aksi pembubaran paksa acara kebaktian di Kompleks Sasana Budaya Ganesha atau Sabuga di Kota Bandung. Kemudian sehari setelahnya ada penurunan paksa baliho Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta karena menampilkan sosok mahasiswi berjilbab pada iklan penerimaan mahasiswa baru kampus itu. Selang 3 hari setelah insiden tersebut, 9 warga Muslim yang datang ke Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti acara keagamaan di Atambua, Belu, diusir oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Brigade Meo Timor. Intoleransi dan konservatisme bukan hanya terjadi pada anak muda dan pelajar saja. Di tahun 2018, PPIM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah mengeluarkan hasil penelitian bahwa 78% guru agama Islam setuju penegakan syariat Islam, termasuk penerapan hukum rajam, cambuk, dan potong tangan. Sementara dalam buku ajaran agama Islam sempat ditemukan muatan yang mengandung intoleransi dan bernuansa kekerasan. Ditambah lagi dengan temuan buku ajaran agama Islam yang memasukkan faham tokoh Islam dari Arab Saudi, yakni Muhammad bin Abdul Wahab yang dikenal sebagai pendiri ajaran Wahabi dalam buku ajar SMA kelas 11. Intoleransi lahir dari kejumawaan diri dan tidak mau menghargai pendapat dan menganggap dirinya, keyakinannya atau golongannya paling benar, sementara kelompok lain dianggap salah, sesat, bahkan kafir. Intoleransi adalah buah dari kesombongan dan ketidakpedulian dengan eksistensi orang lain, bahkan dianggap sebagai gangguan atas keyakinan dirinya. Sikap intoleransi yang merebak di mana-mana, bahkan menggejala di anak muda dan pelajar Indonesia, tidak boleh dibiarkan. Setiap orang yang hidup di negara Indonesia harus dijamin keamanannya dan terbebas dari rasa takut atas gangguan orang yang berbeda keyakinan. Program moderasi beragama yang digaungkan oleh Kementerian Agama dan dipimpin langsung oleh Gus Menteri Yakut Khalil Qomas harus didukung terus dan tidak boleh berhenti. Program-program moderasi agama jangan hanya bergaung di elit agama saja, di ruang-ruang pertemuan yang mewah, tetapi harus menyasar kelompok-kelompok di tingkat bawah, kelompok yang rentan terjangkit intoleransi dan mudah terpapar konservatisme. Dengan demikian, kita berharap
intoleransi dan konservatisme agama hilang di muka bumi Indonesia. Dan semua orang hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai.